saya Arios. Pertama-tama dia lari dari rumah lah. Kenapa lari dari rumah? Sering dipukuli Sama siapa? sama bapak. Alasannya kenapa? Gara-gara bandel. Aku sama dia, kepercayaan aku bisa lah dibilang sampai 95% lah. Menjadi preman di situ. Dia pengen jadi preman. Kira-kira apa yang kenapa dia pengen jadi preman? Ya karena dia bisa ditakuti orang, terus dia bisa menguasai satu tempat dan dia bisa menanduk orang lain gitu. Tapi apabila dia tidak dibimbing, jadi pikiran dia akan larinya ke pikiran yang jahat. Dia jadi kelas kakap dia. Pertama-tama kami dulu lari 3 orang ke sini. Baru yang 2 orangnya udah pulang kampung. Nggak betah, aku aja yang betah sini. Waktu itu aku masih ada pemilih di Perumnas Mandala, Medan ini. Aku sempat tinggal di sana 3 bulan, kira-kira 3 bulan. Terus langsung di sinilah di Olimpia ini begadang. Udah bosan di sana. Aku berasal dari Kota Cani. Saya datang di sini bukan gara-gara pengen. Saya ikut kawan. Anak-anak yang terlahir penuh kasih sayang dan kemudian hidup di jalanan bukan semata-mata karena alasan kemiskinan belaka. Rasa perhatian dan konflik yang tertanam di dalam rumah dan keluarga kita acap kali menjadi pendorong mengapa anak-anak pergi ke jalanan. Pernahkah hal ini kita sadari? Mula-mula saya bertemu dengan adik saya ini, dia muncul dengan kawan-kawannya bawa kantongan plastik yang berisi simir gitu. Jadi lama-lama saya perhatikan dia memang bijak. Setelah itu lama-kelamaan saya bergaul dengan dia, saya nanyakan nama dia. Saya tertarik akan tingkah dia lah. Dia cerdik, pandai gitu. Ini adiknya Mona sini. Kamu cerita dong ke abang, suka nggak tinggal di Medan? Yang Iyalah. panjang. Kenapa? Hah? Nah. Lebih enak lah di sini cari duit. Kampung gak enak, diatur-atur. Sini bebas. Arios menjadi sebuah contoh bagaimana lemahnya kemampuan kita berkomunikasi yang dilandasi rasa percaya dan kesadaran untuk menampung ungkapan perasaan anak terhadap kita. Dari 2.000 anak jalanan yang ada di kota Medan, hampir 20% yang mengantarkan mereka ke jalanan adalah masalah non-ekonomis. Kemampuan kita dalam keluarga untuk menjadi sebuah lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak adalah jawaban pasti yang dirindukan oleh anak-anak kita. Mungkin kita salah dalam menerjemahkan kesejahteraan bagi anak hanya dari aspek ekonomi saja. Sudahkah kita menghargai, menyayangi, melindungi, dan mempercayai anak-anak kita sendiri? Kehadiran orang tua, baik ayah maupun ibu, dalam masa tumbuh kembang anak adalah sangat mereka butuhkan. Mungkin kita perlu mencatat dengan baik dalam hati bahwa hampir 25% anak yang berangkat ke jalanan disebabkan oleh faktor keluarga yang tidak lengkap. Orang ini mustahil bisa berhasil tanpa ada pengawasan. Karena sifat si Arios ini istilahnya sifatnya ada keras. Kalau nggak ada istilahnya yang membina dia mulai sekarang ini bisa nanti jadi penjahat dan bisa menarik orang lain untuk berbuat jahat lagi. Dan bisa menarik orang lain untuk berbuat jahat lagi. Itu
makanya orang-orang yang pintar kayak gini dari pasaran, misalnya ini perlu dibimbing dia jadi orang yang baik. Kalau saya nilai dia anak yang pintar lah. Ya, cerdik, pandai, lihai, nah, bisa. Tapi itulah nggak tahu aku entah kayak mana-mana dia kok bisa terjun kayak gini. Tapi kalau aku tinjau juga dari segi orang tuanya mampu. Kalau untuk nyekolahkan dia, mampu. Orang aku lama kok ngomong sama orang tuanya, hidup masih dua-dua. Tapi mungkin karena dia di desa gitu, nggak cocok rasa-rasanya dia sama dia. Anak-anak adalah dunia suci dari keberpihakan mereka terhadap sikap dunia luar kepribadiannya. Keluarga, orang tua, dan lingkungan hanya sebuah bentangan harapan untuk menemukan kepribadian anak. Memberikan kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan terbaik bagi anak-anak menjadi iklim yang menyuburkan sebagai ruang tumbuh. Bagi anak jalanan, dukungan sosial, material, rasa aman, dan tempat berlindung adalah jawaban nyata bahwa mereka juga bagian dari lingkungan masyarakat. Kalau Aryo sendiri itu kita lihat dia lebih kritis, terus dia tuh lebih berani dibanding kawan-kawan dia. Saya pernah dulu bawa dia keluar. Dia itu nggak percaya langsung kepada seseorang. Dia bawa senjata tajam untuk jaga diri dia dengan kawan-kawan dia, untuk melindungi diri dia gitu. Kalau kejahatan dia cerita setiap dia ngompas kawan, ngompas orang lain. Ada seperti dia pernah ngompas anak sekolah gitu. Terus dia lari gitu setelah uangnya itu. Lari, terus cerita ketemu sama saya. Bang, tadi aku ngompas dapat duit nih, beli rokok bang. Dia bilang kayak gitu. Loh kok ngompas gitu, nanti kalau ketahuan gimana gitu. Si Olimpia ini kan rumahku gitu, daerahku gitu. Apa peduli aku gitu. Abang-abang di sini juga dekat sama aku gitu. Lebih suka mana, gelek apa minuman keras? Gelek lah, aja. Enak lah, nggak capek, bisa aja macam rokok. Lah minuman keras juga tinggal minum kan? Enggak lah, pahit di mulut. Rokok enggak, rokok kan biasa aja tarik. Kalau beli di mana? Hah? Kalau beli di mana? Kasih kawan-kawan itu. Kerja sebagai jurutul. Apa itu? Juru tulis togel. Togel itu? Togel itu bilang orang itu namanya katanya ilegal itu. Kalau togel 4 kali seminggu dibuka. Senin, Kamis, Sabtu, Minggu, itu aja. Makanya kadang-kadang Selasa Rabu nggak dapat duit. Kalau setahu aku dia dapat uang di balik bantu-bantu saya kayak gitu kadang. Kalau di Medan ini kan ada namanya togel-togel itu kan. Kalau dia mutar togel dia selalu kupakai. Ya di baliknya itu dia pandai pula merayu hati abang-abangnya, baik orang-orang Chinese, baik orang-orang Jawa kayak gitu. Dia pandai, bahkan bajunya pun banyak orang simpati sama dia. Kasih baju, kasih celana gitu. Aku sama dia, kepercayaan aku bisa lah dibilang sampai 95% lah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kalau saya belanja rokok sampai 900.000, bahkan sampai 1 juta, saya berangkatkan dia sendiri, nggak takut kok aku. Bukannya sekali 2 kali gitu. Udah sering pun. Kalau sampai 1 juta sudah saya berangkatkan dia belanja. Bagaimanakah dengan keluarga kita selama ini? Benarkah sudah menjadi tempat yang nyaman
bagi anak-anak kita yang sedang tumbuh? Dia pernah cerita, dia sangat ingat sama orang tuanya, terus dia bingung mau buat apa gitu. Waktu ketika ada acara anak pinggiran di Jakarta, terus kan ke Bandung, dia, "Bang, setelah sampai di Medan nanti aku kepingin kali pulang, Bang." Dia cerita seperti itu. Tapi itu hanya sepintas saja gitu. Kesadaran kita untuk meletakkan posisi keluarga yang bahagia dan penuh kasih demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi adalah menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan. Sebagaimana yang tercantum dalam butir nomor 2 Konvensi PBB tentang Hak Anak, bahwa sudah menjadi hak seorang anak untuk memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan. Jadi aku matong ka abang dulu kita bang minum matong. Soni do bang melot jauh ni be, orang pe ani be, dotong abang ni be. Ayo bang, mang nabang mang napa. Perasaan Bapak ketemu dengan putranya? Oh, perasaan orang tuanya mengenai si Ramot agak merasa gembira dengan dia karena selama ini setelah dia merantau dari sini, manja dari SMP. Sudah 2 kali sampai cari di Kemedan nggak dapat. Apalagi bapaknya sudah rindu sama Seramot. Kalau bapaknya sudah selalu biasanya, bapaknya selalu perantau sih. Jadi mamanya yang paling rindu sama anak-anaknya. Iya. Sekarang perasaannya gimana ketemu dengan putranya? Atau apa lah? Ya anak ini udah rindu kali dia sama anakku si Arius, dia sekarang udah gembira aku. Lantaran udah datang dia anakku ini. Kehidupan kota telah menjadikan putaran waktu berjalan terasa kian cepat. Masih adakah waktu kita yang terluang untuk anak-anak kita? Waktu di mana kita dan anak-anak bisa saling berbagi perasaan, pengertian, serta saling mengisi satu dan lainnya. Selaku nalawi imana si Ramo, nalau mengeratoi, nalari imana si Ajabu, au merasa ganggu do terus do sedih perasaku. Manang nai sepe hubereng boloro sekota Medan terus do husukun berita anak cerita anak manang nasangod dia. Manang na selamat di mana, manang na sehat do, manang na mangat di mana. Terus do sukuni rewayak ninyo anakku si Ramoton. Selaku dijolok ku imana songonon, ikonaw do mga lian ide di mana asamangan di mana. HP bololaw imana HP ando tu kota Medan. Buha anakku si Ramot noaing. Mangat do naingi, ipukuli halak do naingi, songoni do tubuh tu perasaku. Kadang pro kabar sehat, selamat. Senang perasaku satokin. Nang perong anak kon naupak naik. Anggur hakku terus do tu mana terbayang au siang malam alana terus rindu au tu mana. Fusuru bapak nalau macari mana tu Medan tang jumpa alai membohong do bapak anak tu au asa senang perasaku jumpa do hami no anak musi Ramot. Masih sedih lah, aku membeton anakku Arius ini mulai sejak di kandungan sampai saat tuna lahir mana sampai merumur mana 1 bulan
lari ma bapak nak merantau. Jadi au masih sedih terus perasaku selaku membeto si Ramoton. Terus au marilu tangis tak senang perasaku. Marumuri mana 6 bulan sampai marumuri mana 2,5 tahun baru biasa roh bapak nak siapa karatuan. Sampai masuk mana sekolah kelas saya SD. Terus tersinggung perasaku selaku terhadap anak kon dok bapak nak. Sesongon na anak na hubod do rasa anak kon tu keluargaku bapak ni si Ramot. Perasaan ni anakku si Ramot tuh bandel nang do suruh aku tu bapak nak. Terus au membela anak kon. Bapak nak terus gabi au memusekan di singgung-singgung. Membela terus anakmu. Nah, gara-gara manja anakmu, gara-gara membela terus tu anakmu. Sonari terserah tu homa anak mi au dang jibau kelakuan ni anakmu seramut. Ala ni bedel nama dang sonang behora rohana nagebi au manodo imana sepi tama SMP tama SMA terjadi imana songonon lari imana songon sendirian. Setelah kami mendengar kabar si Ramot dan namanya pun di sana katanya ditukar jadi Arius. Memang nama aslinya itu Ramotnya dan marganya si Marmare. Itu anak kali ngawangan. Dan bos yang naruh ke rumah mama. So, mana makan mau? Mendua dulu biar makan. Peru be. Sopan di bulu mangan. Patang songon. Anggo maksutuhian yan nang pemiski kami. Nanggo pala tama SMA maksutuhian. Iko sekolah do imana bainokku. Nang pe orang miskin orang tua anak. Ku cari menang datu dia au lawau. Gajian asal masih sekolah maksud tuhian anakku serioson. Sekarang sudah ketemu dengan mama sama bapaknya. Senang nggak sih? Ingin tinggal di sini atau pulang lagi ke Medan? Pulang lagi lah. Pulang lagi ke Medan. Gimana ibu? Dia ingin pulang ke Medan. Ibu nggak ada rasa khawatir? Oh enggak lah, saya dia biar deku doakan sama Tuhan dia selamat dia sehat-sehat. Ya bapak gimana pak? Sekali bapak ucapkan kalau soal seriusnya, kita sama dia. Mau pulang ke Medan, tinggal sama aja. Mau lihat matutu Tuhan di bagas tikon rupa satami tuh ho. Allah pakilalah kam doa Tuhan dengan di basam doa sini roham di tikon ali Tuhan. Tuhan di bagas tikope. Rodo ya nak konami ali Tuhan nama dapat to kami doa sasulit. Tuhan selamati mana konamion di perdelan yon nak. Abai mabisuk doa rohana sakko ali Tuhan di imana asal nang adong di mana gue bisi kebedalan. Dosa namin na gudang ali Tuhan maril pokodok dengan nami jorma. Jumulu masih saya li Tuhan unang hinokonis pangabeti di pas-pas pag mo Tuhan. Maliati mi ho li Tuhan mahiti Yesus Kristus Tuhan namin ng mokopani. Amen. Kini saatnya bagi kita kembali ke rumah dengan damai dan sesegera mungkin menyelesaikan berbagai konflik yang masih mengambang. Bukankah kita harus menyiapkan kehidupan pribadi anak untuk terjun di masyarakat dalam semangat perdamaian, kesetiakawanan, dan kemerdekaan?
3 tahun sudah Rasmini dan Denny menjadi bagian komunitas penghuni gubuk pinggir rel kereta api Senen. Dan selama itu terhitung lebih dari 10 kali ia berpindah-pindah tempat masih di sekitar tempat itu juga. Rasmini, saya asalnya dari Brebes. Rasmini tidak terlahir sebagai gembel. Kehidupannya berubah total setelah warung tegalnya dibongkar petugas Tramtip. Gerobak makanannya pun diangkut dalam sebuah razia. Pan, saya jadi orang lagi kayak dulu-dulu. Masa saya mau begini aja? Saya muji sama yang kuasa, sama ibu saya yang melahirkan saya, sama bapak. Rasmini harus segera berangkat. Jika tidak, maka gerutuan Denny terkasih yang merengek meminta uang jajan akan membuat penyesalan menggunung. Makanan dibungkus lalu diikatkan di langit-langit gubuk agar tidak dimakan tikus atau kucing yang juga sama-sama kelaparan. Jualan kiosnya habis, obatnya habis. Di perusahaan nih apa yang buat saya makan anak saya. Kemanapun mereka pergi, rokok selalu dibawa meski tidak dijual saat memulung. Rasmini mengaku kapok meninggalkan rokok dan uang di gubuk setelah 3 kali gubuknya dijarah atau dibongkar petugas saat ia pergi. Ini bongkar pasang. Maka saya, ya Allah, jadi orang gubuk derita tuh, kata saya capek, kata saya gitu. Kapan, kata saya, hidup kayak dulu lagi, saya bilang gitu. Capek Om, mana tenaga perempuan. Bongkar pasang. Adakah pilihan lebih baik dari menjalani saja hidup yang nyaris tanpa pilihan ini? 2 tahun lalu dari hasil memulung saja ia sudah bisa membeli beras seliter berikut ikan asin. Kini dengan penghasilan yang sama, kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Baginya memulung tak hanya pekerjaan, namun kesempatan untuk menghibur buah hati tercinta, Denny. Tak ada lagi kota di Indonesia yang mampu menawarkan kontras sosial yang teramat tajam. Bagi Rasmini dan Denny, gaun-gaun seharga ratusan hingga jutaan rupiah adalah panggung etalase kemewahan yang tak pernah berani diidamkan, kendati dalam mimpi. Hanya kebahagiaan Denny sajalah yang menjadi kiblat hidupnya. Denny selalu merajuk ibunya untuk datang ke tempat yang ada gedung bertingkatnya. Pengalamannya selalu ditunggu sebayanya sesama anak pemulung yang selalu ditinggal ayah bekerja.
Usai memulung, ia menjadi buruh cuci tetangganya sesama pemulung. Mekanisme ekonomi memutar di antara para pemulung terjadi di sini. Saling menjual barang, saling mengupah, bahkan saling mencuri. Kesadaran sosial sebagai senasib sepenanggungan menggumpal di antara mereka. Orang yang hidup makmur memang bertambah. Namun kaum Rasmini disodori realitas bahwa mereka hidup karena bantuan sesama, baik dengan cara mencuri, mengutang, atau pola transaksi ekonomi. Model ekonomi komunitas pemulung memberlakukan pola transaksi penuh toleransi. Termasuk upah 3.000 yang mestinya didapat Rasmini terpaksa diutang karena perempuan ini tak bisa menjual habis sampah kertasnya pada lapak. Saya ulangin lagi. Rasmini memasak menu istimewa untuk Deni kali ini, yakni kodok goreng. Ia berharap khasiat daging kodok seperti banyak diceritakan tetangganya bisa mengobati koreng si Deni yang tak pernah sembuh sejak mereka tinggal di Gubuk Kardus. Belakangan dia takutan. Bagi Rasmini, semaksimal mungkin ia berusaha memenuhi keinginan putri tercintanya, meski tak jarang karena kemiskinannya, ia kerap tak dipercayai pemilik warung, meski ia datang tidak untuk berutang. Lah om, kalau beli di warung udah 1.500 tempe doang. Ya, giliran dimakan saya hitungin cuma ada 15 sendok. Berarti berapa tuh? Kadang-kadang terbeli nih, beli kayak orang minta-minta, beli di warung nasi, jadi layan-layanin. Deni diajari ibunya untuk memanfaatkan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Meski hidup sebagai gembel, namun si emak selalu mengajari untuk pandai mengurus diri, terlebih Deni adalah anak perempuan. Setiap Jumat, Deni mengenakan baju muslim, satu-satunya yang dia miliki. Hadiah dari seorang dermawan yang bulan puasa lalu membagi-bagikan pakaian bekas di sekolahnya. Dengan penuh rasa sayang, Rasmini mengantar anaknya hingga pagar yang memisahkan antara jalan dengan tanah negara yang diharamkan dibangun apapun, sesuai rencana tata kota.
Denny tercatat sebagai siswa kelas 1 Sekolah Dasar Yayasan Dian Mitra. Sayangnya materi pelajaran Bu Guru kurang mengindahkan konteks di mana si anak tinggal. Ulang ya, siapa yang suka minum susu? Susu apa yang diminum? Perjumpaan secara terus-menerus dengan realitas kuat lemah membuat Denny mengandaikan bisa membalik realitas kehidupannya. Ia begitu tergiur untuk menjadi polisi wanita. Kenapa? Denny mau jadi polwan. Denny bisa apa? Jadi polwan. Denny sebetulnya anak adik Rasmini, seorang wanita penghibur dan berayah Bromo Corak. Saat Denny berumur 1 bulan, ia nyaris dijual ibu kandungnya andai Rasmini tak segera menyelamatkannya. 2 tahun lalu, Denny pernah diculik seorang pengemis selama 4 bulan. Karena kegigihan Rasmini, Denny berhasil ditemukan kembali. Denny pun nyaris menjadi korban pemerkosaan seorang pengemis ketika tidur sendirian di gubuk. Ini ada ikannya kecil-kecil. Tak pernah sekalipun Rasmini bermimpi bahwa ia terpaksa membawa Denny hidup di pinggir rel. Ketidakmampuannya menjadikan kehidupan Denny seperti yang diinginkannya, yang membuat ia kerap memaki kemiskinan yang terus menguntitnya. Karena Denny lah Rasmini mempunyai kewajiban untuk bertahan hidup di gubuk yang tak mampu menahan guyuran hujan. Ini aja di sini aja, Denny. Ketika tetangganya lelap tertidur, Rasmini masih harus bekerja. Ia harus menghangatkan nasi dan sayur sawinya agar tak basi berlendir. Tepatnya, agar tak mengeluarkan uang untuk belanja besok. Yang dibilang termasuk PKK itu sama juga. Dibanding tetangganya sesama pemulung, waktu kerja Rasmini jauh lebih panjang. Namun penghasilannya tetap tak sebanyak tetangganya. Ia maklumi hal itu sebagai keniscayaan perempuan yang dijeruji oleh berbagai keterbatasan. Sekitar pukul 9 malam, Rasmini membenahi rokok dagangannya. Rasmini memilih untuk membawa Denny agar tidak menjadi pelampiasan nafsu durjana gelandangan. Rasmini duduk di emper toko, menanti laki-laki yang meminta jasa pijatannya. Syukur Rasmini tak usah menunggu terlalu lama hingga menyiksa Denny menggigil kedinginan. Seorang tukang parkir meminta jasa pijatannya.
Proses pelatihan dan pendewasaan secara ekonomi pun terjadi. Denny turut memijat pelanggan ibunya, persis seperti yang dilakukan ibunya. Tiba-tiba, Denny teringat tugas sekolahnya. Ia pun membuka tas dan menulis kata makan, seperti yang ditugaskan gurunya. Ia begitu bernafsu menunjukkan kemampuannya menulis pada anak sebayanya, anak seorang pemijat kawan ibunya yang belum bisa menulis selancar Denny. Satu tamu usai dipijat. Dengan uang 5.000 di tangan, maka tak ada alasan baginya untuk khawatir tidak bisa membeli beras besok. Ia memastikan uangnya disimpan dengan rapi sehingga bisa aman dari geledahan preman seperti pernah terjadi sebulan lalu, sehingga uang hasil memijat 2 tamunya amblas dirampas preman. Saat-saat seperti inilah Rasmini selalu merasa sangat tua meski umurnya baru 40 tahun. Ditandur tengah paman bibi aja bubar, dalang laisnya waras. Lagi cilik di dang 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 dang, barang wis gede di gawang.